laisa matlubul qaumi minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Ya, minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Tidaklah maksud dari al-qaum itu para sufi, dari kata arba'in sesuatu yang di luar maksud kata tersebut ya. Walakin lamma taraqathum al-mukhalafatu hukmil awqat ahabbu taqyid al-waqti bil arba'in. Sebenarnya para sufi itu nggak mesti khalwatnya 40 hari. Boleh bertahun-tahun bahkan, boleh berbulan-bulan. Tapi amduhu rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku yang makan Allah. Alhamdulillah kita baru saja zikir pagi sore, yaitu dengan wirid asas ya. Di wirid asas yang diwariskan Maulana Imam Abil Hasan Syadzili, namun kemudian kita tambahkan keberkahannya dengan isyarat-isyarat nabawiyah tentunya, dengan zikir ya Latif dan zikir Ismul Jalalah ya Allah ya. Dengan muqaddimah sebelumnya sesuai dengan kaifiat yang kita biasa pakai di sini. Insya Allah nanti al-inbah penutup sebelum maghrib. Kita memperkuat kajian sore Selasa lalu tentang khalwat. Dan alhamdulillah Buya Zul Asfi dengan apik sekali menjelaskan 20 adab suluk atau khalwat. Ya, semoga Allah memberkahi apa yang telah beliau jelaskan. Itu sangat diperlukan. Sekarang kita masuk, seharusnya ini kajian di rumah, tapi tidak live. Ya. Awariful Ma'arif. Ya, kan sudah jalan sekali atau 2 kali. Ya baru sekali, waduh, mohon maaf ya. Di kitab Awariful Ma'arif itu ada 2 atau 3 bab membahas tentang arba'inat atau khalwat. Ya. Dan yang akan kita bahas tentang bab yang ke-26. Buya Zul Asfi sudah menjelaskan kemarin bahwa khalwat itu boleh 40 hari, bahkan lebih boleh. Boleh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun boleh. Boleh 40 hari, boleh 30, boleh 20, boleh 10, boleh 7, bahkan 3 hari. Bahkan guru kami mengatakan bal lahzah, meskipun sesaat. Itu boleh. Tergantung gurunya. Oleh karenanya di jalur tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini kemudian dipakai ada 40, ada yang 30, ada yang 10. Di beberapa jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah di Sumatera itu ada yang sangat ketat sekali. Kalau awal suluk khalwat mesti 40 gitu ya. Itu bagus. Tapi ulama-ulama salaf kita terdahulu kita nggak begitu. Ya. Guru saya beberapa begitu dulu kalamnya. Cuma sebagian sudah berubah. Mereka tercerahkan dengan ilmu pengetahuan. Bukan berarti mereka yang dulu ngomong begitu kurang pengetahuan, enggak. Itu zamannya. Dan tertulis di kitab Tanwirul Qulub ya. Kalimat itu boleh 40, boleh 30, boleh 10, boleh 7. Maka para mursyid tidak usah takut membuat khalwat lebih kurang daripada khalwat yang dia jalani dulu. Ya, ini perlu kita sampaikan ya. Jadi itu tidak bid'ah ya. Tidak juga khianat kepada guru, itu bagian daripada keilmuan yang mungkin belum sampai kepada sebagian mursyid. Karena tidak semua mursyid thariqah itu faqih, ahli hukum, ahli kitab. Sebagaimana tidak semua yang faqih itu mursyid.
Betul nggak? Syukur-syukur ada mursyid, ya juga faqih. Ya, mengerti kitab, mengerti hukum. Kita sangat senang sekali. Kalau tidak ada masalah. Ya, kalau di Mesir itu kayak Syekh Ali Jum'ah, mursyid. Syekh Zaki Ibrahim, guru beliau, seorang mursyid dan faqih. Syekh Ali Jum'ah, faqih, mursyid. Muhaddis juga ada. Pensyarah kitab Hikam, hasyiahnya, hasyiah Imam Syarqawi. Imam Syarqawi Syekhul Azhar. Hampir semua ilmu yang ada di Al-Azhar dia kuasai. Dan dia seorang mursyid tarekat khalwatiyah. Ya. Maka aneh kalau ada lulusan Azhar anti tarekat, itu aneh. Berarti dia nggak kenal sama pendahulunya dengan imam-imam syekhnya sampai hari ini. Tapi kalau ada ya itu urusan personal mereka ya. Nah, di negeri kita juga sama. Ada yang alim secara zahir, ada yang alim secara batiniah saja. وبسند المتصل للإمام Abu Hafsin Umar As-Surawardi qala bab sadis wal 20 bab yang 26 ini kita sudah khatam sebelumnya, jadi saya kemudian mengambil bagian mana saja ya. Kita sudah pernah khatam di sini. Laisa ya fi khasiyatil arba'iniyah allati yata'ahaduha as-sufiyah. Mengenai kekhususan keistimewaan khalwat 40 hari yang diamalkan oleh para sufi. Alhamdulillah kami masa kecil masih dapat 40 hari itu. Sekarang pun masih ada, cuma banyak yang nggak sanggup. Alasannya mahasiswa, alasannya karyawan. Ya, makanya mesti kemudian ada ijtihad yang bisa melapangkan itu. Ternyata nggak perlu ijtihad, sudah ada panduannya. Nggak mesti 40, ada 10. Pak Gesang nanti berapa hari, Pak? 10 hari ya? 10 hari. Laisa matlubul qaumi minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Ya, minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Tidaklah maksud dari al-qaum itu para sufi, dari kata arba'in sesuatu yang di luar maksud kata tersebut ya. Walakin lamma taraqathum al-mukhalafatu hukmil awqat ahabbu taqyid al-waqti bil arba'in. Sebenarnya para sufi itu nggak mesti khalwatnya 40 hari. Boleh bertahun-tahun bahkan, boleh berbulan-bulan. Tapi lamma taraqathum mukhalafatu hukmil awqat. Ketika terjadi persoalan mengenai manajemen waktu karena mungkin kesibukan itu yang disebut taraqathum mukhalafatu hukmil awqat ahabbu taqyid al-waqti bil arba'in. Mereka senang mengkhususkan kata 40 ya, untuk latihan rajaan ayyan sahiba hukmul arba'in ala jami' zamani. Berharap ya bahwa waktu 40 itu berefek kepada atau meliputi sepanjang hidup mereka. Fayakunu fi jami' awqatihim kayahatihim fil arba'in. Sehingga di luar suluk pun berasa seperti suluk. Nah, maka dianjurkan teman-teman sebelum ziarah ke Masjid Nabawi, sebelum umroh, haji bahkan bersuluk dulu. Kenapa? Supaya nanti disiplin ketika di sana. Dulu ada salah satu sahabat senior saya, dia mau haji, dipanggil sama guru, kamu suluk dulu. Di kampung itu suluk punya Ramadan, ada yang 5 bulan. Nah, ini cuma Ramadan. Akhirnya dibuatlah suluk di luar Ramadan sebelum bulan haji. Sampai kemudian senior saya ini dia disiplin dalam bab zikrullah. Berangkat haji, kolbunya sudah terpaut duluan dengan Baitullah. Coba teman-teman perhatiin yang pulang umroh, pulang haji.
kebanyakan orang haji umroh sibuk memperhatikan orang lalu lalang. Benar nggak? Benar? Nah, ini yang nggak sempat suluk sebelum umroh, sebelum haji, ini perhatikan. Mungkin sudah ada janji, sudah terjadwal. Ini perhatikan, jangan ikuti model seperti itu. Kalau emang ditakdirkan ke sana, harus disiplin beramal di sana. Matanya jangan jelata lihat kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, orang lewat, nggak usah. Cari tempat duduk yang nyaman, bawa tasbih, bawa Quran, bawa kitab sholawat dalail. Ya, nah, khusus di Madinah banyakkan sholawat, dalail, khusus di Mekah banyakkan zikir dan Quran. Nah ini tipsnya. Jadi nggak usah kemudian orang kiri kanan nggak usah dilihatin. Yang dianjurkan itu ru'yatul Ka'bah, memandang Ka'bah. Itu ibadah. Memandang Ka'bah itu bagian dari ibadah. Tapi mandang orang termuter itu nggak masuk. Ya, itu ghaflah, itu kelalaian. Alhamdulillah Buya Asfi sudah merasakan lah itu ya manfaat suluk waktu umroh kemarin. Ya, kalau enggak matanya jelalatan yang ngeliatin orang tuh. Ya, semoga yang belum berumroh Allah segerakan umrohnya. Ya, maka yang sudah kita talkinkan itu mohon dipegang erat-erat. Yang sudah ditalkinkan itu amalkan di sana. Amalkan di sana. Nah, ini kabar gembira. Sholat di Masjid Nabawi, berapa faedahnya? 1000, 1000. Udah bisa bahasa Jawa, Bu ya? 1000. Itu menurut ahli hadis. Ya, menurut ahli hadis. Maka orang menyebut nama Allah, nama Rasulullah di situ setara dengan menyebut 1000. Jadi nyampe di sana, nah ini tips. Sebelum sholawat, zikir qafi dulu yang sudah ditalkinkan. Baru bersolawat. Jangan langsung sholawat. Karena kalau kita langsung sholawat, sir sholawatnya, rahasia sholawatnya tidak terasa. Jadi sebelum bersolawat, kapanpun ya, di rumah, lagi perjalanan misalnya nggak nyetir sendiri, atau mau nyetir, nah, kolbunya koneksi dulu kepada Allah. Sebut dulu nama Allah. Baru mungkin sepanjang jalan, motoran, nyetir mobil, itu nyebut nama Allah. Atau nyebut sholawat kepada Rasul. Tapi kolbunya harus connect dulu. Yang sholawat hakikatnya kan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah lah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, limpahkan salawat engkau kepada Nabi Muhammad. Allahumma ja'al salawatika ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan salawat engkau tercurah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang punya salawat siapa? Kalau kita nggak bergetar nyebut nama Allah, nggak tenang hati nyebut nama Allah, maka salawatnya hampa. Salawatnya hampa. Nah, ini tips biar kaifiat supaya salawatnya berkesan. Ya, baik. Nah, kalau sudah zikir, lalu salawat, nah, silakan habis itu mau beramal apa. Boleh sholat, baca Quran, tapi tunaikan dulu amalan utamanya kalau di Madinah. Kalau di Mekah, amal utamanya setelah kaifiat tata cara tadi, zikir kolbu, lalu baca la ilaha illallah. Baca dulu sebanyak-banyaknya, nanti kalau mau sholat, yang lain mutlak silakan. Tetap ada masuk ke masjid, kita sholat dulu. Tapi ketika kita mau duduk, nah, kaifiat itu dipakai. Ya, kaifiat yang kita sudah kasih di surat ya, yang dibaca sebelum zikir. Itu bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk mengkondisikan kolbu supaya terkoneksi kepada Allah SWT. Baik, fayakunu fi jami' awqatihim kaihatihim fil arba'in. Jadi bersuluk, berkholwat itu latihan supaya setiap hari kita disiplin menjalankan tugas kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini tahun ini spesial Bapak Ibu.
saudara-saudariku, khalwatnya, suluknya akan diikuti oleh muallim-muallim ribat. Ya, nanti langsung dipimpin Buya Dr. Aldomi. Nah, nanti akan ikut tuh muallim-muallimnya. Buya Zul Asfi nanti ada tugas tuh ya. Buya Yuna, nanti ada Gus Kohar, Gus Ali Wafa Madura. Nanti insya Allah mereka hadir bersama ini. Cuma alah daya tempat terbatas. Nanti daftar aja ke Buya Aldomi, tunggu isyarat dari beliau, nama siapa yang masuk. Ya, niat aja yang kuat. Ya, jadi orang antri nih, udah banyak yang antri. Ya, belum daftar tidak penuh. Gak bisa tahun ini, gak bisa bulan ini. Nanti kita ada namanya suluk solawat Rabiul Awal. Catat ya, ada suluk solawat Rabiul, boleh disebut as-suluk al-Muhammadi. Isinya solawat aja dari awal al-akhir. Ya, khusus untuk nanti mu'alim-mu'alim, nanti dicokokin kitab-kitab solawat semua. Bagi yang nggak bisa baca kitab, dikasih solawat instan. Ya, supaya nanti mu'alim-mu'alim ini nyambung dengan semua kitab solawat yang ada di dunia. Insya Allah. Itu solawat yang ditulis ulama, mereka bawa dari langit. Itu rohaninya Allah perjalankan, pulang-pulang mereka bawa oleh-oleh ma'rifat, bawa oleh-oleh wirid, bawa oleh-oleh rotib, bawa oleh-oleh hizib, bawa oleh-oleh solawat. Oh, itu paling keren itu. Nah, maka penanda ma'rifat seseorang itu, lihat solawatnya. Kalau solawatnya diperuntukkan untuk hajat duniawi, berarti dia baru sama'id dunia. Rohaninya masih muter-muter di bumi, di alam ini. Belum tembus ke langit sana. Ya, ada solawat-solawat yang ujung-ujungnya untuk duit, untuk hajat, ya kan? Untuk urusan-urusan kepayahan di bumi, untuk naik pangkat, ya, untuk ngumpulin duit. Nah, itu solawat yang baru ya di minal ard ila sama'id dunya. Tapi kalau salawatnya bermuatan zikrullah, asma Allah, asma Rasulillah, ya, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, wah itu tanda sahibus salawatnya, rohaninya berkhalwat setiap hari.